Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 28 sampai 34. Pada suatu hari Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Maka datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui dia. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannyalah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 28 sampai 34. Dosa menjauhkan kita dari Allah. Saudara-saudari, kita belajar dari katekismus bahwa dosa berat menghilangkan rahmat pengurusan dari jiwa kita dan memisahkan kita dari Allah. Injil hari ini mengilustrasikan perpisahan itu, karena kedua orang yang kerasukan menjaga jarak mereka dari Yesus dan ingin Yesus meninggalkan mereka sendirian. Dosa kita, baik berat ataupun ringan, membuat diri kita jauh dari Tuhan. Kita menginginkan Tuhan menjauh dari diri kita karena dosa yang kita buat. Kita memandang Tuhan menjadi penghalang bagi kita dalam memenuhi keinginan kita. Apakah kita dengan sengaja dan sadar melakukan dosa dalam hidup kita, dan dengan demikian kita menjauhi Tuhan? Saudara-saudari, dosa menyakiti hubungan kita dengan orang lain. Kejahatan orang yang kerasukan telah melukai hubungan mereka dengan sesamanya. Mereka tidak bisa lagi menjadi bagian dari komunitas, tetapi harus hidup terpisah dari masyarakat. Setiap dosa dengan cara tertentu adalah dosa sosial karena memiliki konsekuensi sosial. Bahkan dosa-dosa kita yang paling pribadi dalam pikiran kita melukai tubuh mistik gereja, dan dengan demikian mempengaruhi orang lain juga. Dosa-dosa yang dilihat orang lain bahkan lebih signifikan karena menyebabkan skandal dan dapat membawa orang lain ke dalam dosa. Saudara-saudari, Yesus mengundang kita untuk menolak dosa. Mari kita bergabung dengannya dan mengusir iblis dari kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, dosa juga menyakiti kita. Kejahatan yang kita lakukan mendatangkan bahaya bagi diri kita sendiri. Iblis sering melukai dan memotong diri mereka sendiri. Cedera fisik pada tubuh mereka menandakan penderitaan spiritual yang lebih mendalam. Jiwa kita diciptakan untuk Tuhan, dan terpisah darinya sungguh menyayat hati. Dosa menghindari
menampilkan wajah buruknya. Tetapi setelah kita melakukan dosa, hati nurani kita mulai mengganggu kita. Kemudian kita menyadari bahwa pilihan kita yang salah telah memisahkan diri kita dari Tuhan. Kita merasakan sakitnya perpisahan dan perpecahan yang memisahkan kita secara batin. Semoga kita dimampukan untuk menolak keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dalam hidup harian kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.